Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Sih. Apa ini? Ini siapa? Katanya Mbaknya sampean ini ingin membantu saya untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Rosa. Rahasia apa? Apa? Soalnya yang tahu rahasia cuma aku. Kalau kata sampean tadi, saya dijelek-jelekan sama Mbak Silvi. Mbak Silvi belum mengatakan apapun ke saya. Kenapa sampean marah-marah? Kita kan belum mengomongkan apapun. Saya juga tahu rahasia. Enggak. Soalnya yang tahu cuma kakak. Nah, Iya. bener Mbak. Enggak. Bener. Kata siapa? Enggak. Saya suka sama Rahmat. Ya saya tahu. Iya, Mbak tahu dari Tapi siapa? kamu kan nggak berani ngomong. Nggak tahu ya, yang namanya Inka. Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu atau emang nggak mau ngaku. jujur? Apa? Jalan bersama dan sendiri-sendiri di rumah sendiri-sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penonton, para viewers dimanapun berada, alhamdulillah ya sultanu al-wadiyil burhanu al-mabsud fil wujud karamu wa ihsanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tasdubal qulub wa tantalu bil ansubataini wa ansubana ali wa subhana ilahi masub. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang baik ini para sahabat, yang pertama saya ingin silaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua di luar sana, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, para sahabat-sahabat semua ya, sehat-sehat selalu. Jadi pada sore hari ini para sahabat, sesuai dengan thumbnail dan judul, saya saat ini sedang berada di sebuah perkampungan. Kampungnya nggak tahu saya sahabat namanya kampung apa. Yang jelas saya kesini diundang sama seseorang yang kalau nggak salah namanya Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi ini adalah salah satu saudara perempuannya Mbak Rosa. Dan Mbak Silvi ini mengetahui sebuah rahasia-rahasia penting yang ingin disampaikan kepada saya terkait dengan permasalahannya yang dialami oleh keluarganya Mas Rahmat dan Mbak Rosa. Jadi para sahabat-sahabat semua di luar sana, ambillah yang baik dan buanglah yang buruk, jadilah smart netizen. Itu aja para sahabat ya. Ini tadi kita sudah berjalan sekitar 53 kilo dari tempat saya para sahabat, jauh banget, jadi agak capek ya. Semoga aja kita semua tim kreator MSPT maupun tim Den Ilyas Channel keluarga DIJ semoga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia ini saya ingat kata-kata ustadz saya para sahabat, mintalah ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kaya, jangan minta apapun selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho para sahabat, semuanya akan dikasih. Begitu para sahabat ya. Belajarlah dari ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita, dan yang keempat adalah ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu semua bisa dicapai dengan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga harus digarisbawahi bahwasanya kalau kita hanya mengandalkan ilmu, iblis itu lebih berilmu daripada manusia. Iblis itu lebih mulia daripada manusia. Iblis itu ditanya masalah hadis, masalah Al-Quran, ditanya masalah asbabul wurud, asbabun nuzul, iblis itu tahu, lebih tahu daripada manusia. Lantas apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka sehingga mengeluarkan iblis dari surga? Karena satu, yaitu iblis nggak punya adab. Jadi kalau ada manusia-manusia di luar sana, saudara-saudara saya di luar sana yang
Islam, terus hanya mengandalkan ilmu, membanggakan diri, menganggap remeh orang lain, berarti tidak punya adab. Ilmu tanpa adab ya sama seperti iblis. Begitu para sahabat ya, ilmu tanpa adab sama seperti iblis. Iblis itu nggak punya adab. Begitu bahwasanya al adabu fauqal ilim, adab itu posisinya di atasnya ilmu. Setinggi-tingginya ilmu manusia, kalau nggak punya adab ya sama halnya seperti iblis. Itu para sahabat ya, semoga bermanfaat. Jadi sore hari ini saya bersama tim, saya membawa sekitar 5 orang para sahabat ya. Tadi di mobil saya ingin mendatangi Mbak Silvi, yang mana Mbak Silvi ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, tanpa panjang lebar kita langsung datang ke sana. Tadi saya juga sudah di Sherlock sama orangnya ya. Ini kampungnya ramai sahabat. Gimana sinyal aman ya? Tak cek dulu live-nya. Alhamdulillah aman. Doakan terus sahabat, semoga tidak berlarut-larut masalah ini. Bukannya tidak sukses ya, saya ingin klarifikasi. Saya nggak mau kita salah langkah, itu aja para sahabat. Kita nggak mau kita salah langkah. Kalau kita salah langkah menghadapi hal-hal seperti ini, apalagi sihir seperti ini, kalau kita salah langkah nanti jadinya nggak karu-karuan, malah itu membahayakan saya dan tim saya. Jadi mohon doanya saja untuk para sahabat-sahabat di luar sana, karena addu'u silahul muslim, doa adalah senjatanya umat muslim. Itu aja, ayo kita datang ke sana. Bener ini kayaknya rumahnya sahabat. Cek dulu ya. Kita ketok. Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Silvi ya? Oh iya. Pak, rumahnya sepi. Iya, nggak ada orang. Oh, ada orang. Kemana? Sampai di rumah sendiri atau gimana? Saya jelaskan kepada para sahabat-sahabat semua, Mbak Silvi ini adalah salah satu saudara perempuannya Mbak Rosa. Nah itu para sahabat ya, katanya saya diundang ke sini itu Mbak Silvi ingin menyampaikan sesuatu ke saya. Tapi saya juga heran para sahabat, ini kok nggak ada orang selain sampean. Sampean di sini sendiri? Iya, Sendiri? sendiri. Oh, terus Mbak Rosa sendiri itu saudaranya berapa sih sebenarnya? 3. 3. Iya, Sampean yang paling? saya pertama. Yang paling tua sampean. Oh gitu. Terus apa yang membuat sampean kok mendatangkan saya ke sini? Apa sampean melihat YouTube saya? Iya. Oh, gitu. Jadi ceritanya seperti ini. Mbak Rosa itu menghubungi saya, soalnya sering melihat channel saya. Berhubung dia itu sering melihat channel saya, terus dia kebetulan punya masalah keluarganya Mas Rahmat kan? Iya. Suaminya. Jadi kata Mbak Rosa ini suaminya itu terkena pelakor itu. Mungkin apa yang sampai dapat sampaikan ke saya Ya, saya terkait dengan bingung ya Ustaz, mau cerita ke siapa. bingung cerita ke siapa? Iya, nggak ada siapa-siapa, orang tua juga nggak ada. Oh, orang tuanya sudah nggak ada. Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong, dari rumah sini, rumahnya Mbak Rosa itu jauh ya? Iya, jauh. Jauh. Lah terus adiknya sampean di mana? Kalau sampean di sini sendiri? Ya, adik kerja. Kerja, adiknya sampean kerja. Oh, gitu. Jadi langsung aja apa yang ingin disampaikan. Nggak usah nggak usah malu-malu. Saya sudah terlanjur datang sini, soalnya jauh. Ya, saya bingung mau cerita ke siapa gitu ya Ustaz. Terus saya panggil Ustaz tahu dari YouTube. Si Rosa itu, Mbak Rosa kenapa? Rahasia apa yang sampean tahu? Soalnya saya juga masih simpang siur sih. Sebenarnya kemarin kan Mbak Inka itu tiba-tiba datang terus minta maaf. Sampai kenal sama Inka? Pelapornya ini kan namanya Inka. iya, Nah, sampean kenal?
Ya tahu, cuma tahu. Cuman tahu. Jadi Mbak Edi, Loh, ada apa ini? Kenapa ada kamera, ada masnya, ada apa ini? ini siapa Mbak? Ada apa ini? Adik saya. Saya dengar dari luar kok menjelek-jelekan saya ya, ada apa ya? Kapan kita menjelek-jelekan sampai ini dulu? Ayo, menuduh saya, Enggak, siapa yang jelek-jelekin kamu? kamu. Mbak, kenapa? Enggak ada yang jelek-jelekin kamu. Alah Mbak, jujur aja. Saya dengar dari luar tadi. Ini semua Ini ada apa Mas? Ini ada apa? Kenapa ada kamera? Ya, perkenalkan nama saya nama SPT. Saya kesini dipanggil, ini mbaknya sampean. Iya. Nah, saya dipanggil mbaknya sampean. Katanya mbaknya sampean ini ingin membantu saya untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Rosa. Terus apa hubungannya sama saya? Ini semua juga demi kebaikan kamu. Kebaikan apa? Ya karena cuma saya yang tahu rahasia kamu. Rahasia Rahasia apa? apa ini? Rahasia apa? Mending kita duduk aja. Duduk aja dulu, Diomongkan silakan. dengan kepala dingin. Sampai kok tiba-tiba marah. Saya tadi dengar dari luar. Mbak menjelek-jelekan saya, menuduh saya. Maksudnya Saya apa? nggak menceritakan kamu. Saya nggak ngomong apa-apa. Mbak Silvi ini belum menceritakan sesuatu kepada saya. Sampai dengar dari mana? Dari luar tadi. Kok salah dengar berarti sampean. Ini masalahnya apa ya, Mak? Maaf Mas ya. Mas mau datang ke sini maunya apa? Saya datang ke sini karena diundang sama Mbak. Saya yang nyuruh, Pak Ustadz. Ngapain? Ya saya mah ada hubungan sama Ustadz. Ini semua juga demi kepentingan kamu, Kepentingan apa? demi kebaikan kamu. Kebaikan apa? Soalnya yang tahu rahasia cuma aku. Rahasia apa? Ayo Mas jelaskan ini ada apa ini? Iya. Sabar, jangan marah-marah. Saya nggak tahu kenapa sampean tiba-tiba datang marah-marah. Kenapa sampean datang tiba-tiba marah-marah? Sedangkan kalau kata sampean tadi, saya dijelek-jelekan sama Mbak Silvi. Mbak Silvi belum mengatakan apapun ke saya. Terus Masnya di sini tuh masalahnya apa ya? Saya suruh. Iya, mau ngapain Saya maksudnya? yang nyuruh. Maksudnya mau ngapain? Gini. Mbak Silvi ini ingin menyampaikan sesuatu kepada saya terkait dengan permasalahannya yang ada di keluarganya Mbak Rosa. Nah, gitu. Intinya seperti itu. Tapi belum sempat Saya belum sempat ngomong sampai tiba-tiba nyelonong masuk, datang marah-marah. Saya pun juga nggak tahu apa yang membuat sampean marah-marah. Kenapa sampean marah-marah? Wong kita kan belum ngomongkan apapun. Sampean tahu kalau keluarganya Mas Rahmat dan Mbak Rosa itu sekarang lagi renggang. Tahu. 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 Karena pelakor tahu. Tahu. Sampean kenal yang namanya Inka. kenal kan kamu. Enggak. Bener nggak kenal? Enggak. Yaudah gini, mending Mbak sampaikan aja rahasia yang ingin sampaikan. Rahasia apa ini? Yang ingin sampean sampaikan ke saya, sampaikan saja ke saya. Rahasia apa ini? Kamu sebenarnya kan suka sama Rahmat. Enggak. Enggak. Saya juga tahu rahasiamu itu. Enggak. Soalnya yang tahu cuma kakak. Kakak tahu dari mana? Nah, saya kan kakak kamu, saya yang tahu. Nah, kakak gak mungkin tahu. Kamu suka Rahmat cuma suka hartanya aja. Enggak. Jadi ini maksudnya gimana? Ya dia suka sama Rahmat, tapi kan Rahmat sudah punya istri, adik saya. Oh. Tapi gitu. dia juga suka sama. Kata siapa? Si Kata Rahmat. siapa? Kata siapa? Oh, Kata jadi siapa? suka sama Mas Rahmat. Iya. Bener Mbak? Enggak. Enggak. Benar. Kata siapa? Enggak. Ini semakin rumit ini ya permasalahan ini sahabat ya, mohon dibantu sahabat. Ayo kolom komentar sahabat, ini kenapa ini mbaknya kok marah-marah, tiba-tiba datang marah-marah. Terus sampean tadi dari mana? Dari keluar. Dari keluar kemana? Di shopping. Habis shopping. Iya. Terus rumahnya sampean ini di sini jadi satu atau enggak? Enggak. Enggak. Enggak jadi satu. Enggak. Saya ngekos. Oh, jadi dari ketiga saudara ini rumahnya sendiri-sendiri? Iya. Iya, saya ngekos. Oh gitu. Iya.
Ya mohon bantuannya sahabat-sahabat semua. Saya malah pusing nih datang ke sini sahabat ya. Jadi katanya Mbak Silvi tadi, Mbak siapa namanya ini siapa? Kristi. Mbak Kristin ini suka sama Mas Rahmat, gitu. Tapi sebenarnya ada di sampean sih kuncinya. Sampean nggak usah takut untuk Dan Mbak itu kata siapa menyampaikan. kalau saya suka sama Rahmat? Ya saya tahu. Iya Mbak tahu dari Tapi siapa? kamu kan nggak berani ngomong. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampai benar-benar nggak tahu ya yang namanya Inka. Enggak Nggak tahu. tahu. Nggak tahu atau memang nggak mau Nggak jujur. ngaku. Enggak tahu. Nggak mau ngaku. Iya. Maksudnya apa nggak mau ngaku? Jadi menurut Mbak Silvi tahu, kenal. Lah emang nggak tahu kok. Astagfirullahaladzim. Sampai nggak pernah datang ke rumahnya Mbak Rosa. Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai juga nggak pernah datang ke sana. Enggak pernah. Ya satu keluarga tapi jarang bersama gitu. Apa? Jarang bersama, sendiri-sendiri di rumah sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya saya datang ke sini tadi, poin yang ingin saya miliki itu belum saya dapat. Jadi rahasia apa sebenarnya? Gak usah takut untuk bilang, untuk menyampaikan itu. Biar nanti kita mudah untuk menyelesaikan permasalahannya keluarga Mbak Rosa dan Mas Rahmat. Gitu. Sampai nggak usah takut. Apa yang ingin sampai sampaikan? Gimana ya Ustaz, ya adik saya itu suka sama si Rahmat itu. Mbaknya itu kata siapa sih kalau saya suka Sebentar, sama Mas sebentar. Rahmat? Sampai menyimpulkan adiknya sampean ini suka sama Rahmat. Sampean tahu dari mana? Soalnya saya mohon maaf ya, saya mengambil jalan tengah untuk permasalahan ini. Ya saya ya tahu dari Rahmat juga sih. Tahu dari Rahmat? Ya, Mas Rahmat pernah ngomong seperti itu? iya. Katanya Gimana sih dia ngomongnya? juga suka sama si Rahmat, tapi kan si Rahmat sudah nikah sama adik saya. Mas Rahmat ngomongnya gimana? Ya ngomong Apa pernah berhubungan sama Mas Rahmat? ya gimana ya, enggak sih. Enggak pernah? Tapi ya cerita gitu loh. Cerita gitu? Sampai pernah berhubungan sama Mas Rahmat? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Terus kenapa kok sampean itu kayak nggak suka kedatangan saya di sini? Enggak suka. Jadi kenapa? Emang enggak suka. Enggak, maksudnya kenapa kok nggak suka? Ya emang enggak suka saya. Lo nggak sukanya itu kenapa? Ini kan privasi keluarga saya. Loh, Tapi kan ini juga demi kebaikan adik kita. Kebaikan apa? Mau mbaknya aja sok tahu katanya saya suka sama Mas Rahmat. Ya emang kamu nggak mau ngaku. Emang bener kok saya nggak suka sama Mas Rahmat? Enggak, sebenarnya ini loh. Kau sampean kok apa Tiba-tiba memang kesehariannya marah. seperti ini kesehariannya? Atau memang wataknya seperti ini atau gimana? Oh, Tapi kan wataknya- kita jarang campur. Oh gitu. Iya. Wataknya keras. Tapi kok kayak ada kejanggalan ya yang ada di mbaknya ini ya? Maksudnya Ustadz apa ya? Ya, sampean pertama tak tanyain kenapa sampean pada saat saya datang ke sini kok nggak suka? Kok tiba-tiba marah? Kok tiba-tiba marah? Nah, ini kan privasi keluarga kita. Kenapa harus diumbar-umbar sama orang lain? Ya kan saya sendiri pun. Tapi kan nggak saya akan- belum sempat cerita ke Ustadz tadi, tapi kamu kok tiba-tiba masuk langsung marah? Saya belum sempat ngomong apa-apa ke Ustadz. Tapi saya nggak suka Ustadz ada di sini. Tapi kan saya yang nyuruh. Sebenarnya memang benar ini privasi keluarganya Mbak Rosa dan Mas Rahmat. Tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Saya pun tidak akan mengurusi masalahnya Mas Rahmat dan Mbak Rosa kalau saya tidak diundang. Saya bisa sampai di sini kan yang pertama itu saya diundang Mbak Rosa karena suaminya Mas Rahmat itu sering nggak pulang dan ternyata kami diusut ternyata ada pelakor di balik itu, Mbak Inka namanya. Oke lah kalau sampai nggak kenal nggak apa karena saya juga belum ada bukti terkait itu. Terus kenapa saya bisa duduk di sini? Karena Mbak Silvi ini. Saya yang nyuruh. Nah, kenapa harus nyuruh Ustadz sama ada kamera? Kenapa? Ini urusan saya. Ini privasi keluarga kita. Gak perlu diumbar-umbar keluar.
Kamu itu tiba-tiba datang langsung ngamuk-ngamuk itu. Saya belum ngomong apa-apa ke Ustadz. Apa masalahnya, Kak? Saya tadi dengar di luar. Saya belum ngomong apa-apa. Mbak menuduh saya. Saya menuduh apa? Kalau saya suka sama Mas Rahmat. Tapi kan- Maksudnya apa? tapi kan emang benar. Siapa? Kita lo Mbak Silvi ini lo belum menyampaikan apa-apa ke saya. Kok sampai tiba-tiba kok kayak ini yang saya rasa sampai itu punya rahasia besar yang nggak mau dibongkar. Ustadz ini sok tahu, saya itu nggak punya rahasia apa-apa. Tapi kenapa rahasia kamu apa-apa Ustadz, sampai kamu dia kok nggak harus takut? bersikap seperti itu. Tiba-tiba datang marah-marah. Kalau sampai memang nggak punya rahasia, Kenapa kamu tiba-tiba seakan-akan sampai takut. Kalau Enggak, rahasia saya sampean nggak itu takut. dibuka. Saya nggak takut. Nggak takut. Enggak. Ya udah sampaikan aja Mbak. Yang sebenarnya. Sebenarnya apa ini? Kamu suka kan sama hartanya Mas Rahmat? Enggak. Saya nggak suka Kamu sama. suka Mas Rahmat tapi kamu cuma suka hartanya. Enggak. Ngaku aja kamu, kakak yang tahu. Kakak sok tahu. Kakak yang tahu cuma kakak aja. Enggak. Kakak sok tahu. Saya tuh nggak suka sama Mas Rahmat, apalagi sama hartanya. Sebentar. Mbak Silvi memang ada bukti. Ada bukti. Iya, ya? apa ada buktinya? Ada bukti. Kakak menuduh saya seperti Berupa itu. chat atau berupa apa itu? Berupa foto bahwasanya Mbak. Iya, si Terus adik cerita ke saya. Oh cuma cerita atau ada bukti? Ada bukti. Ada bukti. Adik. Oh gitu. Ini udah punya buktinya. Adik siapa? Adik kita siapa? Rosa. Hah. Mana buktinya sekarang? Gak bisa buktikan kan? Berarti kakak nuduh saya. Atau buktinya ada di Mbak Rosa? Iya, bukti ada di Rosa. Berarti kalau buktinya ada di Mbak Rosa juga tahu kalau Mbak Christine ini suka dengan suaminya. Tahu, tapi Rosa gak berani ngomong. Tabang bulu. Tahu dari mana? Si Rosa Buktinya cuma apa? cerita ke saya. Buktinya Yang mana? tahu cuma saya. Gitu. Buktinya mana Jadi apa sekarang? jangan-jangan Mbak Rosa ini tahu yang cerita yang sebenarnya, cuman dia pendam. Iya, dia cuma cerita ke saya, nggak berani ngomong. Oh gitu. Tapi semua bukti ada di HP-nya dia. Iya. Ya nanti untuk jelasnya ya kita temuin Mbak Rosa lagi sahabat. Gimana? Astagfirullahaladzim. Tapi sampean pernah menemui katanya tadi sampean Mbak Christine ini punya hubungan dengan Inka. Maksudnya apa ya sama Inka? Inka itu siapa? Saya nggak kenal sama Inka. Inka itu pelarkonnya Mas Rahmat. Iya, saya nggak tahu. Enggak, maksudnya gini dulu, jangan marah-marah dulu. Mbak Silvi tadi kan menyampaikan ke saya, sampean itu ada hubungannya dengan Mbak Inka. Inka itu siapa? Saya nggak tahu. Saya aja baru dengar. Baru dengar benar? Iya, Benar. benar. Emang kamu nggak mau ngaku? Ngaku apa lagi sih, Kamu Kak? tanya mbaknya sampean nggak mau ngaku sampean. Ngaku apa lagi? Ini apa lagi yang harus buktikan? Emang saya nggak kenal sama Inka? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus mana buktinya kakak menuduh saya kalau saya suka sama Mas Rahmat? Ya saya ngomong kan ya juga ada bukti. Saya tahu, tapi kamu nggak berani mengakui. Nah, emang saya nggak suka sama Mas Rahmat? Apa yang harus saya akui? Mana ada mending aku. Emang enggak? Apalagi sama Inka itu tadi. Siapa itu Inka? Nggak berani ngaku dia, Ustaz. Enggak ngaku. Tapi Ini sebenarnya juga bener-bener nggak kenal atau nggak ngaku? Nggak kenal, saya tuh nggak kenal sama Inka. Baru aja dengar namanya Inka. Bener ya? Iya, Bener-bener nggak kenal? nggak kenal. Ini pasti sahabat-sahabat semua minta sumpah pocong. Gimana sahabat? Disumpah pocong nggak sahabat? Ya untuk kebaikan keluarganya Mbak Rosa dan Mas Rahmat ini sahabat. Komen sahabat ya. Kalau misalkan pengen disumpah pocong, kita sumpah pocong. Berani sampean disumpah pocong? berani kamu sumpah pocong. Kalau kamu Soalnya emang kita nggak- nggak ada bukti. kalau benar-benar nggak kenal sama Inka. Nanti akan ketahuan dari hasil sumpah pocong itu. Maksudnya apa sih kok sama apa sumpah-sumpah gitu apa? Maksudnya apa ini?
Ya biar membuktikan. Ini memojokkan saya kalau- maksudnya. Ya, bukan memojokkan sampean. Ini kita mencari Berarti kalau jalan kamu nggak keluar. berani kan kamu memang juga sudah kenal sama si Inka. Berani atau enggak? Kalau Kamu memang berani sampean atau nggak enggak? kenal ya seharusnya Kamu berani. berani untuk melakukan itu. Pak Ustadz mojokkan saya sama kakak. Memojokkan. Kita kan mencari jalan keluar. Ini semua juga demi kebaikan adik kita. Mm-mm. Ini semua demi kebaikan saudaranya sampean juga. Emang saya nggak kenal sama Inka? Berarti berani di sebuah pocong. Di. Ayo. Berani atau enggak? Berani apa enggak kamu? Berani dong kalau benar-benar nggak ngakui. Berani atau enggak? Oke, saya ngaku sekarang. Ngaku gimana, langsung aja. Gak harus mbak pocong berarti sahabat. Saya kenal sama Inka. Inka teman saya. Inka teman sampean. Iya. Saya nyuruh Inka Mm-mm. buat melet Mas Rahmat. Buat melet Mas Rahmat. Iya. Berarti Nah, terus dibalik. apa tujuan kamu? Iya, apa tujuannya? Saya sakit hati sama Mas Rahmat karena Mas Rahmat memilih Mbak Rosa, bukan saya. Nggak berarti ya. Sampean suka sama Mas Rahmat, bener apa yang disampaikan Mbak Silvi tadi. Kamu Terus nggak kenapa sampean kok mengakui. mengelak seperti itu tadi? Kamu takut ya? Enggak, saya enggak takut. Nah terus tadi kenapa kamu nggak mengaku? Enggak apa-apa. Oke, sekarang kalau sampean sudah mengaku, saya apresiasi lah pengakuan sampean. Tapi cuman sampean bener cuman menginginkan hartanya Mas Rahmat. Iya. 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 Berarti sampean itu kesimpulannya iri sama Iya, Rosa. saya iri sama Kak Rosa. Sampean belum menikah? Belum. Belum menikah. Belum. Terus sampean juga yang menyuruh Inka untuk datang ke dukun, kemudian dukun itu memelet Mas Rahmat. Iya, saya. Sampean yang biayai. Iya. Nah, udah terjawab semua sahabat. Ternyata ini dibalik semuanya. Ya, saran saya, mbok ya nggak usah diteruskan hal seperti itu. Semua juga demi kebaikan adik. Tapi saya sakit hati sama kakak. Kenapa Mas Rahmat nggak milih saya sama malah milih Kak Rosa? Nah terus kamu emang cintanya cuma harta. Iya. Terus kenapa? Tapi kan Apa salahnya? si Rosa kan juga suka sama sama si Rahmat, suka sama orangnya bukan sama hartanya. Halah, Kan kamu Kak hartanya. Rosa aja suka sama hartanya, masa saya enggak? Nah, tapi kan laki-laki lain ada, gak cuma Mas Rahmat. Enggak. Kenapa nggak cari laki-laki yang lain? Kenapa kok harus Mas Rahmat? Mas Rahmat itu kan sudah Sudah punya istri. dan istrinya juga Ke adik kamu. adiknya sampean juga gitu. Kenapa nggak cari yang lain? Enggak. Enggak. Repot ini sahabat. Soalnya tadi di Mbak Pocong dia takut, berani. gak berani dan terkuak semua. Ya udah, terus ke depan gimana sampean? Ini masalah keluarganya Mbak Rosa ini kita yang yang membantu. Sampean akan teruskan atau berhenti? Teruskan. Teruskan. Mau sewa-sewa dukun lagi sampean? Apa mau kamu? Supaya Kak Rosa sama Mas Rahmat pisah. Itu tujuan saya, Nam. Astagfirullahaladzim. Gak ada ya laki-laki lain. Enggak ada. Mbak itu apa sih ikut campur urusan saya? Kan ini juga demi kebaikan adik Rosa. Kan masih ada laki-laki lain lah. Kamu kok gak mau cari yang lain aja? Saya sukanya sama Mas Rahmat. Maksudnya kok ada orang kayak ngintip-ngintip? Kamu nggak usah ngurusin keluarganya Rosa lagi. Kalau nggak kamu saya santet. Dulu. Kok malah ngancam? Malah gitu. Malah ngancam mau. Dia salah tapi gak mau mengakui. Ya, astagfirullahaladzim. Oh, berarti sampai ingin menyampaikan itu tadi ya? Ya. Saya bingung mau cerita ke siapa. Saya gak punya siapa-siapa. Ya. Tapi dia tetap bersikukuh sahabat untuk terus melanjutkan misinya untuk mendapatkan Mas Rahmat. Ternyata di balik Inka, di balik pelakor itu pelakunya adalah saudara perempuannya Mbak Rosa sendiri. Saya nggak habis pikir sahabat ya.
Ya semoga aja tayangan ini bisa mengedukasi untuk para sahabat-sahabat di luar sana. Ya, ini sudah mulai maghrib ya. Jadi itu aja dulu Mbak. Kalau misalkan ada apa-apa dengan sampean tadi kan diancam, diintimidasi, mau disantet. Kalau memang ada apa-apa nanti sampean hubungin saya lagi. Iya Ustaz. Ya. Sekalian saya langsung pamit Mbak ya. Iya Ustaz, makasih ya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.